Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Lira. Di sini Bu Lira akan mengajar materi IPA. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini akan tersampaikan dengan mudah. Oke, kita lanjut. Materi hari ini yang akan Bu Lira terangkan adalah besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, mempunyai nilai atau angka dan satuan. Contohnya, ibu membeli gula 4 kg, di mana angka 4 menunjukkan nilai dan kilogram adalah satuan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa besaran tadi dinamakan massa. Selanjutnya, kita ke satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sudah paten. Nah, besaran wajib kita ketahui di sini ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk satuannya kalian tinggal melihat pada kolom yang ada. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya di sini ada luas. Luas dinamakan besaran turunan karena diperoleh dari rumusnya, yaitu panjang dikali lebar. Sedangkan pada besaran pokok, lebar itu dinamakan panjang. Sehingga panjang dikali panjang, satuannya meter dikali meter. Sehingga satuannya menjadi meter kuadrat. Untuk contoh yang lain, kalian bisa lihat sendiri di tabel yang ada. Baik, kita lanjut. Satuan internasional untuk panjang adalah meter, di mana 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299.792.458 second. Sedangkan selanjutnya kita ke satuan massa. Massa satuannya menurut internasional adalah kilogram, di mana 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni yang diukur pada suhu 4 derajat Celcius. Kalian dapat lihat sendiri di layar monitor, di mana 1 ton itu sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, dan yang lain silakan kalian lihat sendiri, kalian baca. Oke, kalau sudah kita lanjut. Satuan internasional untuk waktu yaitu second, di mana 1 second didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium min 133 untuk melakukan getaran sebanyak 919.263.177 kali. Oke, di situ sudah ada, di mana 1 menit adalah 60 second, 1 jam adalah 3.600 second, 1 hari adalah 86.400 second. Sekarang coba kalian hitung, kira-kira dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad ketemu berapa second? Kalian pasti bisa ya, silakan dihitung. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Pada layar monitor di situ adalah tangga konversi satuan panjang. Kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian di sekolah dasar, di mana ketika anak tangga itu turun, nanti hasilnya akan dikalikan dengan 10. Dan jika dia anak tangga itu naik, misalnya dari sentimeter ke meter, berarti nanti hasilnya kita bagi. Di mana contoh soalnya di sini? Nyatakan jarak 2000 meter dalam satuan sentimeter dan kilometer. Yang kedua, konversikan 100 cm persegi dalam meter persegi dan milimeter persegi.
Yang ketiga, nyatakan massa benda 10.000 gram dalam satuan kilogram dan miligram. Untuk soal yang pertama, 200 meter sama dengan berapa senti? Meter menuju senti berarti turun 2 angka. Maka nanti hasilnya akan kita kalikan dengan angka 100. Sehingga 2000 meter dikali 100 sama dengan 200.000 cm. Sehingga kalau kita jadikan singkat yaitu 2 kali 10 pangkat 5. 5 diperoleh dari jumlah angka 0 yang ada. Selanjutnya, untuk yang B, 2000 meter berapa kilo? Meter menuju kilometer berarti naik 3 tangga. Maka nanti hasilnya akan dibagi dengan 1000. Sehingga 2000 meter sama dengan 2000 dibagi 1000. Hasilnya sama dengan 2 kilometer. Untuk soal selanjutnya di sini 100 cm persegi, berapa meter persegi? Sentimeter menuju meter berarti naik 2 tangga. Maka nanti hasilnya akan kita bagi dengan 10.000. Di mana 100 cm persegi sama dengan 100 dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,01 meter persegi. Oke, yang kedua, 100 cm persegi sama dengan berapa milimeter persegi? Sentimeter menuju milimeter berarti turun 1 tangga, maka nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 100. Maka 100 cm persegi sama dengan 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Sehingga kalau kita jadikan pembulatan yaitu 1 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah alat ukur untuk panjang. Yang pertama di sini adalah mistar, di mana mistar tingkat ketelitiannya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Yang kedua adalah jangka sorong. Di sini ada gambar jangka sorong, di mana ketelitiannya lebih teliti lagi, yaitu 0,1 mm. Dan biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak bisa diukur oleh mistar, contohnya ketebalan kertas. Nah, sekarang contoh dari pembacaan skala jangka sorong. Di sini ada benda, di mana benda itu akan kita ukur ketebalannya. Nah, di atas ini angka yang atas menunjukkan skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Pada skala utama, di sini yang atas ada angka 5 yang bawah, di mana skala noniusnya 5 itu berhimpit dengan skala utama. Jika nanti dia berhimpit dengan skala yang utama atas, maka hasilnya nanti akan kita kalikan dengan 0,01. Sehingga didapatkan hasilnya bahwa skala utamanya adalah 4,2 cm dan ditambah dengan skala nonius yang tadi 0,05 sehingga hasilnya menjadi 4,25 cm. Alat panjang yang ketiga yaitu adalah mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup ini lebih teliti lagi, di mana skalanya adalah 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman dari sebuah silinder atau tabung. Di mana di sini adalah ada skala putar, kemudian ada skala utama, skala silinder bergerigi. Contoh pembacaannya pada mikrometer skrup di sini. Nah, yang pertama kita menentukan skala atas, di mana sebelah kanan ini merupakan angka dari skala utama, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan skala nonius. Pada skala utama, di sini diperoleh angkanya yaitu 1,5. Sedangkan pada skala noniusnya diperoleh angka sebesar 29 cm. Kita jadikan milimeter berarti kita kalikan 0,01 mm. Sehingga hasilnya skala utama 1,5 ditambah dengan 0,29 skala nonius sehingga hasilnya menjadi 1,79 mm.
meter. Kita lanjutkan. Kira-kira kalian pasti tahu contoh dari alat ukur massa. Di sini alat ukur massa banyak sekali, ada neraca elektronik, ada neraca bekas, ada neraca dua lengan, dan neraca Ohs. Cara membaca dari neraca Ohs, yang pertama di sini yang atas sendiri adalah lengan depan, di mana angkanya tertera 5,5, sedangkan lengan tengah tertera angkanya 20, dan lengan belakang angkanya tertera 200, sehingga dijumlahkan semuanya hasilnya menjadi 225,5 gram. Di sini adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu juga banyak. Ada jam dinding, ada jam matahari, jam pasir, dan stopwatch. Bagian-bagian dari stopwatch, silahkan kalian lihat sendiri pada layar monitor. Kalau sudah, kita lanjut. Suhu dan pengukuran. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Tangan kita tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu, karena tangan kita hanya dapat merasakan benda panas atau dingin. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer, di mana prinsip kerja dari termometer adalah volume zat yang ada di dalam termometer jika terkena panas maka volumenya akan naik. Ataupun sebaliknya, jika volume zat yang ada di dalam termometer terkena dingin maka volumenya akan menyusut. Itu adalah prinsip kerja dari termometer. Sekarang perbandingan skala termometer. Perbandingan skala termometer di sini ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana perbandingan skalanya perbandingan skalanya adalah Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Kita cari KPK-nya, kita bagi 20 masing-masing, ketemu Celsiusnya 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin adalah 5. Sehingga kalian bisa lihat sendiri hubungan antara Celsius dan Reaumur, di mana Celsius adalah 5/4 dikali Reaumur, sedangkan hubungan Celsius dengan Fahrenheit adalah 5 dibagi 9 dikali Fahrenheit dikurangi 32. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita mencari Fahrenheit, berapa Reaumur adalah 9 dibagi 4 dikali Reaumur ditambah dengan 32. Begitu juga dengan kalau kita mencari berapa Kelvin, yaitu Kelvin, suhu pada Kelvin dikurangi 273. Untuk contoh soalnya, suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur. Diperoleh hasil 40 derajat Reaumur. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celsius dan Fahrenheit? Nah, kita jawab ya sama-sama. Yang pertama adalah 40 derajat Reaumur sama dengan berapa Celsius? Yaitu skalanya Reaumur adalah 4 dibagi skalanya Celsius 5, kita kalikan dengan 40 dari Reaumur, ketemu 4 dikali 8 sama dengan 32. Yang B, 40 derajat Reaumur sama dengan berapa Fahrenheit? Berarti 9 dibagi 4 dikali 40 ditambah 32, hasilnya sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, Bu Lira kepingin mengetahui bagaimana hasil kalian. Silahkan tes tulis ini kalian kerjakan di buku tulis yang nantinya akan kita kumpulkan pada pelajaran luring minggu depan. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang Bu Lira sampaikan ini kalian paham semua. Alhamdulillah, materi besaran dan pengukuran untuk hari ini telah selesai. Semoga anak-anakku semua paham atas materi tersebut dan tetaplah bersemangat, kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Sampai ketemu minggu depan anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.